Ternyata Google Meet saya terputus. Saya ngomong sama siapa tadi berarti? Waduh. Kalau internetnya mati, ya selesai buyar. Tidak terasa, sudah hampir 1 tahun perkuliahan online berjalan. Kondisi seperti ini memang tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dilalui agar proses belajar dan mengajar tetap berlangsung. Namun, bagaimana dengan kondisi perkuliahan online UK Petra sebenarnya? Dalam video ini, kami akan berdialog dengan beberapa narasumber yang aktif dalam dunia perkuliahan tentang bagaimana pendapat mereka dalam menjalani lika-liku perkuliahan yang sedang mereka hadapi sekarang. Pasti lebih milih perkuliahan offline ya? Tentu jawabannya adalah offline. Sih mendingan online sih. Kalau untuk saat ini saya masih memilih offline. Aku lebih cocok kok misalnya belajar secara offline. Offline lah yo. Kuliah offline. Offline. Posisiku sekarang pengen offline. Kebetulan, aku kan kuliahnya kan di cafe. Kalau aku sih butuh ketemu orang dan butuh berinteraksi sih. Buat aku kok dari sisi sistem itu oke banget sih. Soalnya kan Petra ini udah bener-bener mengakomodasi gitu. Mungkin di awal ngerasa aneh ya dengan sistem perkuliahan yang online. Sampai sekarang pun juga merasa nggak enak. Saya kira persiapan yang dilakukan OKP ini sudah sangat baik. Pembelajarannya itu dipakai nggak rumit. Terus media yang dipakai itu juga udah terjangkau banget. Tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, cepat sampai akhirnya tidak terasa kita sudah sampai di UAS. Mereka juga susah untuk pahamnya, dan kita pun sebagai pengajar juga kesulitan cari bahasa yang lebih mudah untuk dipahami sih akhirnya. Jadi susahnya tuh ACC ya, itu susah banget. Teman-teman baru gitu susah untuk ngejalin hubungannya, soalnya takut dikira sok kenal. Entah kenapa kayak pasti tugasnya kita itu menjadi semakin banyak gitu. Materinya itu kayak jadi lebih sulit buat ditangkap online. Misalnya nunggu dosen jawab gitu kan ada yang lama. Ya nunggu aja, bagaimananya sabar. Merasa kayak terkekang sih di rumah. Kayak semuanya itu harus sendiri gitu. Bosen terutama kan, nggak ada temen gitu. Pede aja selagi tujuannya baik, harusnya orang lain ngerti kok kalau nggak sok kenal gitu. Untuk kenalan sama maba baru mungkin ya cara salah satunya yaitu SKSD. Kelebihan, waduh, sesuatu yang mungkin nggak kita rasakan tapi ternyata ada gitu ya. Saya sangat senang ketika mahasiswa bisa mengkolek banyak informasi ya dari jurnal, dari artikel hanya dengan ngetik dari Google saja. Kalau bangun nggak harus pagi-pagi. Yang kedua menghemat biaya transport, terus juga menghemat energi. Kita nggak capek-capek di jalan. Lebih menumbuhkan rasa sayang anak-anak ini sama kampus, sama teman-temannya gitu loh. Kita punya lebih banyak waktu untuk kerjain tugas yang diberikan sama dosen. Karena yaitu kita punya lebih banyak waktu yang biasa kita gunakan di perjalanan itu kan kita sekarang di rumah gitu. Jadi lebih mudah untuk manage waktunya. Itu waktu ngerjain, itu tiba-tiba ya kendala yang memang sering dihadapi itu mati lampu. Kadang internetnya nggak hilang, tapi Google Meet-nya yang crash. Dan itu juga dikerjakannya online nih, maksudnya di Google Form. Share screen ya, enak-enak nunjukin, terus diwarna-warnain, dibuletin. Harusnya kumpulnya tuh misal hari ini gitu ya, tapi aku tuh nggak lihat gitu loh. Terus kelewat berapa minggu. Misalnya setelah 10 menit kan saya tanya, sampai sini ada pertanyaan, diam ya. Terus saya iseng gitu buka Google Meet. Loh, ternyata Google Meet saya terputus. Saya ngomong sama siapa tadi berarti? Waduh. Kalau internetnya mati, ya selesai buyar. Sekelompok sama orang yang baru kenal, terus orangnya pasif banget dan nggak ikut kerja kelompok. Oh, bukan. Aku sudah submit, tapi belum aku pencet. Jadi kalau mau marah itu sungkan gitu. Banyak banget sih sebenarnya, aku kayak merasa belajar banyak banget selama kuliah online ini juga. Harus bisa beradaptasi di situasi yang seberat apapun. Di lain sisi juga membantu saya untuk explore, berinovasi tentang metode pembelajaran sehingga mahasiswa bisa tetap excited mengikuti perkuliahan saya. Dipertemukan sama dosen sama asisten dosen yang baik-baik banget. Bener-bener mereka mau berjalan dan juga belajar bareng sama kita di sistem yang baru ini. Dipertanyakan kembali kayak tujuan awalku ini kenapa sih mau ngajar? Nanti kalau susah ini aku tetap bisa sepenuh hati atau enggak? Gunakan teknologi sebaik mungkin, karena teknologi yang bisa bantu kalian, anda sekalian di masa pandemi seperti ini. Di sini kita jadi tahu kalau semua orang itu juga ngalamin kesusahan. Apakah karena adanya momentum yang nggak enak kayak gini malah bikin aku jadi males? Ya semakin diuji lah gitu. Satu sama lain harus saling pengertian antar dosen dan mahasiswa gitu.
ya terus beradaptasi, terus berinovasi ya, kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita cari tahu tentang dual mode. UK Petra telah menyiapkan sebuah sistem baru yang dinamakan dual mode. Jadi, apa sebenarnya dual mode itu? Dual mode merupakan sistem perkuliahan yang sedang dikembangkan oleh UK Petra yang menjadi solusi di tengah perkuliahan online ini. Adanya sistem ini membuat mahasiswa dapat memilih untuk berkuliah secara online, offline, atau keduanya. Oke, kita lanjut. Sebagai mahasiswa perhotelan setuju. Sekarang sih setuju ya dengan sistem seperti itu. Kalau aku sih setuju. Nggak setuju karena kita itu sudah beberapa bulan ini berusaha untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran online. Enggak wes. Halnya nggak menjamin kalau dual mode tuh bakal berlanjut terus kalau corona masih naik turun. Saya sendiri memandangnya sebagai suatu terobosan. Gimana perhotelan itu ada prakteknya, jadi nggak bisa kalau online terus. Kelemahan dari offline akan ditutup dengan metode online dan sebaliknya. Walaupun mungkin ada kekhawatiran bahwa bisa. Ya itu adalah jalan tengah lah supaya kuliah bisa offline tapi juga dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Kita itu dipaksa kembali untuk membiasakan diri dengan cara pembelajaran dual mode. Tapi kan Petra juga akan menerapkan protokol-protokol kesehatan, dan protokol itu harus diikuti oleh seluruh mahasiswa dan dosen. Gimana pun juga, corona itu nggak kelihatan dan kita nggak tahu di mana. Kita sampai kapan, mau sampai kapan untuk kita itu di rumah aja. Harapannya sih bisa dilaksanain ya, tapi aku juga yakin kalau teman-teman mahasiswa juga udah sadar dual mode ini bakal butuh banyak trial and error. Ya, bakal lebih gampang sih karena kan ada teman-temannya yang offline tuh, jadi kalau nggak paham bisa tanya sama teman-temannya yang ikut offline mungkin, jadi lebih bisa membantu sih pastinya. Aku kira semua kota juga pasti fluktuatif, tapi kan yang Surabaya penduduknya lebih padat. Terus kalau misalnya kita berpacu dalam itu, mungkin kalau datar, oke, kebijakannya offline, terus naik kita online, turun lagi offline. Namanya offline dan online membutuhkan perubahan yang cukup signifikan kan? Mungkin dibagi per shift aja, jadi mengurangi resiko buat terkena COVID-19. Untuk yang masuk di kuliahnya langsung, menurut saya lebih cocok ke jurusan yang memang diharuskan. Aku percaya bahwa UK Petra itu sudah menerapkan protokol yang terbaik buat sivitasnya. Nggak mungkin kan UK Petra menyelakai sivitasnya, nggak mungkin. Jadi boleh banget buat dilaksanain, tapi jika udah siap aja nih dari sisi sistem maupun dari mahasiswanya sendiri. Mungkin nanti dengan mewajibkan seluruh staf, karyawan, dan dosen untuk tes dulu mungkin sebelum masuk kuliah. Aku percaya UK Petra sudah menjaga protokol dan menggodok dual mode ini secara baik dan benar. Tapi dari sivitasnya sendiri ya harus juga menerapkan protokol kesehatan, nggak bisa. Tapi untuk kena atau nggak kena, nggak ada satupun yang bisa menjamin untuk kena nggak kena. Sebentar lagi kan UAS ya. Yang terpenting adalah kalau misalnya nanti benar-benar jadi sistem dual mode, UAS kali ini dimaksimalkan. Buat mahasiswa baru, saya sih berharap memang kalian yang diprioritaskan untuk bisa datang offline. Terlepas dari kalian bersedia atau tidak, karena supaya kalian tahu bahwa perkuliahan itu berbeda dengan SMA. Apapun hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari. Jadi dosen-dosen itu nggak sedih gitu loh ngelihat kalian males-malesan, ngelihat kalian kurang semangat dalam perkuliahannya, UAS-nya dimaksimalkan. Justru melalui kejadian seperti ini, pengalaman seperti ini bisa menjadi batu lompatan buat kita untuk terus mengembangkan diri. Dan yang terpenting menjaga kesehatannya masing-masing dulu sih. Itu paling besar sih sekarang kayaknya. Meskipun kita tetap ada di rumah, bukan berarti kita berhenti untuk berkarya. Terima kasih banyak udah bener-bener mempermudah jalannya perkuliahan kita semua nih. Terima kasih untuk 1 semesternya ini. Semangat Bu, Pak menghadapi wabah-wabah ini. Pengen ngomong terima kasih ke dosen-dosen. Dosen saya ya terima kasih. Aku yakin banget semuanya juga udah pasti lelah, penat. Sudah mau berkorban lah buat kami untuk menjalankan kuliah online ini. Online ini kan mendadak gitu kan. Terus mereka itu juga dituntut untuk beradaptasi juga. Jadi aku terima kasih karena dosen-dosen itu sudah berusaha, juga rela belajar buat kita gitu. Kalian udah selalu bener-bener mengusahakan yang terbaik buat kita gitu loh. Gak pernah sekalipun terucap kayak, aduh coba cari tahu sendiri gitu, gak pernah. Kayak mereka selalu cari solusi buat kita gitu. Terus untuk mengembangkan ilmu berteknologinya. Karena mungkin kalau corona ini selesai pun, semua kan berubah. Kalau aku pikirnya gitu sih. Depannya ya lebih komunikatif lagi, sama mungkin harus mencari sistem pembelajaran yang benar-benar berguna untuk mahasiswanya biar nggak jenuh. Ada beberapa hal yang telah berubah. Nah, teknologi ini terus berkembang. Untuk pengajar ya harus mengikuti itu agar nggak tertinggal dan terus up to date gitu sih. Sebenarnya sejauh ini perkuliahan di Petra itu sudah sangat oke lah, sudah bagus banget. Ya, semoga Petra ini bisa menemukan solusi dalam sistem belajar mengajarnya. Mahasiswa dan dosen bisa terus bekerja sama, tidak hanya soal belajar. Mungkin
kita kurang ke arah dunia praktek mungkin ya, dunia praktisi. Tidak hanya untuk mengembangkan teori, tapi hasil perkuliahannya pun juga punya dampak yang nyata pada masyarakat. Iya, mungkin juga nanti dari orang-orang yang ngajar, dari dosen-dosen, dari asdos-asdos mungkin juga bisa kasih materi atau kasih experience yang lebih lah. Supaya semuanya berjalan sesuai rencana dan dengan lancar. Banyak tantangan baru karena mungkin bakal ada perubahan lagi dari pandemi ke offline nantinya gitu. Jadi ya semoga lancar aja gitu. Agar kuliahnya ini dapat berjalan lebih baik lagi, pastinya Bisa tatap muka sih. Yang paling singkat pada jelas bisa bertatap muka, mungkin dengan bungkus dual mode. Harapanku buat semuanya bisa kembali normal itu aja sih.